Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di edisi bulan Ramadan, episode Hikmah Bercerita. Bulan Ramadan sering disebut dengan bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia. Tapi pertanyaannya, seberapa dekatkah kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini? Sebelum ke situ, para ulama dahulu mengisahkan sebuah kisah yang inspiratif dari madhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Diriwayatkan Imam Syafi'i, beliau mempunyai kebiasaan yang sangat luar biasa ketika bulan Ramadan. Apa sih kebiasaannya? Kebiasaannya ialah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan. Bayangkan, 60 kali loh. Itu artinya dalam satu hari beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Pagi hari membaca Al-Quran. Siangnya beliau membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur. Dan malamnya beliau melakukan sholat malam juga membaca Al-Quran. Bahkan beliau sampai meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain hanya untuk fokus beribadah kepada Allah. Dan bacaan tersebut tidak hanya beliau baca setelah sholat saja, tetapi memang benar-benar hari-harinya itu dipenuhi oleh ibadah kepada Allah dan membaca Al-Quran. Bagi Imam Syafi'i, Ramadan bukan hanya sekedar rutinitas puasa, tetapi bulan untuk tenggelam bersama Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bukan hanya sekedar kitab bacaan, tapi hudan linnas, petunjuk bagi manusia tanpa terkecuali. Baik itu perempuan, laki-laki, anak kecil, ataupun orang yang sudah dewasa. Juga wabayyinatin minal huda wal furqan, penjelas dari petunjuk itu sendiri. Di Al-Quran dijelaskan bagaimana kita lahir, bagaimana kita diciptakan, bagaimana perkembangan kita dari kecil sampai besar, dan lain sebagainya. Dan di ayat yang panjang tadi, Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu ingin memudahkan kita dan tidak ingin menyusahkan kita. Berkali-kali Allah katakan, Allah menurunkan Al-Quran untuk memudahkan umat manusia. Dulu ada seorang sahabat Nabi yang sedang sakit. Lalu dia membaca Al-Quran. Dan ketika membaca Al-Quran, dia merasa dirinya sembuh.
Kenapa? Karena dia sudah berhasil menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi dirinya. Lalu kenapa ada orang yang membaca Al-Quran sampai menangis-nangis? Ada orang yang membaca Al-Quran sampai tersungkur-sungkur. Karena mereka faham, mereka tahu apa maksud dari bacaan yang mereka baca. Tapi ironisnya, di zaman sekarang, kita sering mengatakan tidak mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau dipikir-pikir, waktu kita lebih banyak dipakai scroll, ataupun tidur, atau melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat lainnya. Padahal, bulan Ramadan hanya datang sekali dalam setahun. Dari cerita tadi, bukan berarti kita harus langsung seperti Imam Syafi'i atau sahabat-sahabat yang lain. Karena setiap orang pasti mempunyai potensi yang berbeda-beda. Tapi setidaknya, minimal kita bisa meneladani rasa semangat Imam Syafi'i di bulan Ramadan. Berarti, tugas kita di bulan Ramadan kali ini, mari kita lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran dan lebih memahami apa itu Al-Quran. Semoga kelak Al-Quran menjadi penolong bagi kita di hari kiamat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.